wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Cak? Baik. Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni Sama bosnya dilakukan dulu ya. Bangunnya ya. Ini kalau dilakukan, dilakukan dulu. Bangunnya. Sama berdoa-doanya sekarang dibuka tulisannya. Saya absen dulu. Romi Aldian, Adinda Renatul, Ahmad Dhani, Ahmad Sahrul, Arina Mana. Ini lagi PIP semua ini. Asoka Din. Nah, saya yakin kalian sudah pernah mempelajari ini. Kira-kira sifat zat atau wujud zat itu ada tiga. Apa saja? Zat cair, padat, ya, jangan lupa. Oke. Nah, sebelumnya untuk kita manfaat mempelajari mata pelajaran zat dan perubahannya, yaitu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat-sifat zat, proses perubahan wujud zat, dan perubahan fisika dan kimia serta pengukuran kerapatan. Adapun tujuan pembelajarannya, nanti kita buat pengamatan. Yang pertama, melalui pengamatan, peserta didik dapat membedakan sifat-sifat jenis zat dengan benar. Kemudian yang kedua, masih dengan melalui pengamatan atau praktikum, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik dari masing-masing wujud zat. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan perubahan wujud zat pada suatu benda dengan benar. Yang keempat, peserta didik melalui percobaan dapat menganalisis karakteristik perubahan zat dengan benar. Oke. Nah, sebelumnya saya mau adakan printes dulu. Printes yang sudah saya kirim di grup WA kalian. Coba HP-nya yang pakai HP silakan dibuka HP-nya. Saya kirim asistennya di WA. Nah, itu silakan kalian kerjakan. Ini tahu? Ya, di WA, di grup WA. Silakan kalian kerjakan. Ini enggak bawa HP. Yang bawa HP berapa? Enggak apa-apa, nanti joinan. Silakan semuanya mengerjakan. Nah. Ya, seperti yang tadi. Seperti yang silakan nanti jangan lupa tulis nama kalian. Semuanya saya. Ini enggak bawa HP. HP-nya mana? Ya. Oh,
seperti apa saja? Ada sifat fisika, sifat kimia, perubahan fisika, dan perubahan kimia. Adapun sifat zat kita bagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan penampakan atau keadaan fisik zat tersebut. Adapun sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia yang terjadi pada zat tersebut. Perbedaan sifat fisika dan sifat kimia antara lain sifat fisika. Yang pertama dilihat dari wujudnya, sebagaimana pada video sebelumnya telah dibahas mengenai wujud zat. Contohnya adalah es batu yang didiamkan pada ruangan terbuka, lama-kelamaan akan mencair. Yang kedua adalah warna, merupakan salah satu sifat fisika yang dapat kita amati secara langsung. Contohnya beraneka warna pada batu-batuan. Yang ketiga adalah kelarutan, yaitu kemampuan suatu zat untuk larut atau bercampur dalam pelarut. Air merupakan pelarut untuk zat-zat terlarut, contohnya pada aneka minuman. Yang keempat adalah daya hantar listrik. Suatu zat atau benda digolongkan menjadi dua berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik, yaitu konduktor dan isolator. Yang kelima adalah kemagnetan. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda juga digolongkan menjadi dua, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Kemudian ada sifat kimia. Ciri pertama adalah mudah terbakar. Yang kedua adalah mudah busuk dan asam. Setiap makanan dan minuman yang dibiarkan terlalu lama akan membusuk atau basi. Hal ini terjadi karena adanya reaksi kimia antara zat-zat makanan dan minuman tersebut dengan oksigen atau udara. Yang ketiga adalah berkarat. Reaksi antara logam dengan air dan oksigen dapat menimbulkan karat pada logam tersebut. Yang keempat adalah mudah meledak. Interaksi antara zat yang mudah meledak dengan udara, api, atau cahaya matahari dapat menimbulkan ledakan. Yang kelima, beracun. Beberapa zat bisa berubah menjadi sangat beracun ketika mengalami reaksi kimia tertentu. Contohnya adalah gas karbon monoksida pada sisa pembakaran. Perubahan bentuk zat kita bagi menjadi perubahan fisika Ayo dan nanti perubahan kalau saya kimia. kasih pertanyaan, misalkan jangan sampai ada yang nggak tahu. Perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, tetapi tidak menghasilkan zat jenis yang baru. Beberapa contoh peristiwa yang termasuk ke dalam perubahan fisika antara lain membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Dalam kehidupan sehari-hari adalah besi yang berkarat, kayu menjadi lapuk, makanan dan minuman yang menjadi basi, daging yang membusuk, dan masih banyak lagi. Yang dapat kita simpulkan dari perubahan fisika yang pertama adalah perubahan yang terjadi tidak membentuk zat yang baru. Yang kedua adalah zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang ketiga adalah perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja tanpa mengubah sifat dan struktur zatnya. Untuk perubahan kimia dapat kita simpulkan perubahan yang terjadi dapat membentuk zat yang baru. Yang kedua adalah zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang ketiga adalah terjadi perubahan pada sifat dan struktur zat. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Keep solid and keep istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari
kan kurang lebih itu membahas tentang materi zat dan perubahannya secara keseluruhan. Nah, kira-kira saya mau tanya nih. Tadi perubahan itu ada berapa? Ada dua. Perubahan apa? Nah, wujud dari perubahan itu ada tiga. Gimana? Cair. Ya. Oke, nah saya mau tunjuk Alvin Sehan mana? Alvin Sehan. Yang dimaksud dengan perubahan fisika itu apa? Cair. Iya, betul. Kemudian Elbasa mana Elbasa? Elbasa. Contoh dari perubahan kimia apa? Makanan, kenapa makanannya? Ayo tadi disimak videonya. Makanannya kenapa? Tadi kan esnya mencair. Kalau perubahan kimia, makanannya apa? Makanannya basi. Ya. Nah, silakan berikutnya saya akan tampilkan video berikutnya. Kalian simak, kalian analisis. Fenomena melelehnya lapisan es di Greenland terus menjadi sorotan. Temuan fakta bahwa lapisan es di Greenland meleleh 6 kali lebih cepat sejak tahun 1980 mendorong sejumlah peneliti untuk mengembangkan studi di tempat es terbesar kedua di dunia setelah Antartika ini. Kali ini, peneliti dari Badan Penerbangan dan Antariksa NASA yang menjelajahi Greenland untuk melakukan studi. Sebagian besar peneliti berpendapat pemanasan global adalah pemicu utama yang mengakibatkan miliaran ton es meleleh hanya dalam 1 hari. Namun, perkiraan untuk seberapa tinggi dan seberapa cepat kenaikan air laut akan sangat bervariasi karena para peneliti tidak memiliki kejelasan tentang seberapa cepat pemanasan lautan mencairkan lapisan es. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti NASA menjatuhkan sebuah alat ukur ke dalam es. We're literally watching the Greenland ice sheet disappear right before our very eyes. And this is having an impact all around the planet. We all share one ocean, so 1 billion tons of ice lost here raises sea levels all across the world by an immense amount. This is happening today, and the question is, how fast is it going to happen in the future? Tahun ini, peristiwa tidak lazim terjadi di Greenland, di mana bongkahan es berat 12,5 miliar ton meleleh hanya dalam 1 hari. Hilangnya 12,5 miliar ton es dalam 24 jam ini adalah yang terbesar sejak tahun 1950. Pusat Data Salju dan Es Nasional menyatakan fenomena mengejutkan tersebut dipicu oleh gelombang panas yang menghantam Eropa pada bulan Juli lalu. Gelombang panas mengakibatkan suhu di Greenland meningkat hingga 30 derajat, sehingga bongkahan es pun meleleh lebih banyak. July, there was this unprecedented heat wave, records being shattered all over that continent. But what then happened is that heat that we were seeing over Europe basically moved north. The weather pattern shifted, and so that heat that was plaguing Europe moved over Greenland. And that was really what caused this overall big melt event. Para peneliti mengatakan pemanasan global dapat mempercepat melelehnya es di Greenland dan meningkatkan permukaan air laut sekitar 6 meter. Namun, fenomena pencairan es di Greenland dapat diperlambat, salah satunya dengan membatasi penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan lain yang dapat menambah emisi karbon. Dari video tadi, kira-kira video tadi itu membahas tentang apa? Pencairan es di Greenland. Oke, jadi ini tadi termasuk peristiwa apa? Ya, maksudnya fisika atau kimia? Iya, fisika. Pencairan es di Greenland itu
bagi kelompoknya. Ibu bagi kelompoknya ya. Yang kemarin silakan langsung nanti kalian ke kelompoknya. Dani, Dina, Rifai, Hafiz, kemudian Izar, Iqbal, Dian, Sahul. Mana anaknya silakan gabung ke kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 3. Berikutnya kelompok 2, Caca Aurelia, Siti Aminah, Dewi, Naila, Dilagi, dan Desi. Silakan ke kelompoknya. Kemudian kelompok berikutnya Adida, Alina, Salwa, Erva, Putri, dan Devi. Silakan. Kemudian Ilham, Irfan, Yudi, Asoka, El David, sama El Dasa. Silakan ke kelompoknya. Lalu kelompok terakhir ada Febia, Iza, Nurul, Siti, Zika, sama Yulianti. Silakan kalian gabung ke kelompoknya ya. Sudah ya? Ya ini kelompoknya mana? Ayo gabung ke kelompoknya, Mas. Ini? Oh belum. Ya sudah, ini 4 ini gabung ke sini. Ini kan ada yang nggak masuk tadi. Ayo, sampai gabung saja. Gabung ke temennya. Ayo. Ini yang 2 ini mana? Masih ini. Langsung saja gabung ya. Nah, nanti untuk kelompoknya ini kita akan praktikum zat dan perubahannya. Saya mau kalian masing-masing nanti dapat giliran presentasi. Ya, misalkan nanti kalau satu anak yang dapat bola, nanti saya kasih bola. Nanti kalau misalkan ada satu anak yang dapat itu, silakan kalian presentasi melalui bola dan alat yang kalian disediakan. Nah, sebelumnya ini sudah masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Silakan kalian simak ini. Ini ada benda-benda yang masuk ke dalam kategori wujud zat. Sekarang saya mau tanya kalian. Ini air. Oh, coba yang pojok dulu, Mas, air ini dugaan kalian. Air itu benda apa? Cair. Nah, benda cair, air itu bisa berubah wujud apa enggak? Apa saja? Membeku? Hanya itu? Menguap? Mengembun. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, lilin. Kelompoknya Asoka. Coba lilin. Lilin itu benda apa? Benda padat. Benda padat
bisa dapat berubah dari apa? Cair terus ada lagi dingin, gas, ada lagi jadi apa? Padat. Oke. Kemudian kelompoknya Desi ayo sama Caca. Ini apa ini? Uap ya, gas ya. Gas itu kira-kira dia bisa berubah bentuk menjadi apa? Uap, gas bisa berubah menjadi apa? Jawab saja kalau bisa cair, bisa apa lagi? Ayo, kalau gas itu bisa apa? Dia berubah menjadi apa? Ya, gas itu pasti selain menguap dia bisa apa? Ayo bisa mengembuskan ya. Kemudian ayo kelompoknya, ayo mas kakinya diturunkan. Yuk kamu. Ini benda namanya apa? Kamu harus untuk masuk ke dalam benda. Benda apa? Padat. Dia bisa berubah wujud menjadi apa saja? Gas. Oke. Gas. Kalau padat menjadi gas, berarti dia mau mencair atau membeku? Ayo, padat menjadi gas. Menyublim. Ya, betul sekali. Oke, nah sebelum kita praktikum, ya, sebelum kita praktikum, ibu mau menguji konsentrasi kalian dengan kalian menirukan gerakan yang akan ibu videokan di sini. Kalian simak video berikut. Silakan kalian nanti meniru gerakan yang ada di video itu. Ngerti? Nah, kalian tinggal menirukan. Saya jangan dinyalakan dulu, jangan dinyalakan. Ayo, silakan. Nanti akan ibu tayangkan sebuah video, kalian tirukan ya gerakannya. Jangan sampai ada yang tidak. Ya.
Ayo tiga anak belakang maju sini. Oke, saya ulangi lagi. Silakan kalian ikuti gerakan akan jelas. Ayo mas. Loh, ayo. Ayo mas. Oke, habis ini waktunya presentasi. Nah, seperti yang ibu tadi bilang, dimana nanti untuk presentasinya akan ibu putarkan lagu dari masing-masing kelompok ini. Ini ada. Mbak sampai gabung saja. Ini kan cuma dua. Berarti kapan gabung ke sini cowoknya? Gabung sama mbaknya. Ya? Oke, nggak apa-apa ya? Ayo sampai gabung, sampai ke sana. Ayo mas, kan nggak bawa alat dan batu sampean. Ayo, gabung. Kalian buka dua kelompoknya masing-masing.
dewe aku belum. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin merepresentasikan benda padat menjadi cair yang dinamakan perubahan fisika. Nah, itu yang kamu pegang apa namanya? Es batu. Es batu itu dari air. Dari air diapakan? Dibekukan menjadi padat. Ya, air yang didinginkan menjadi es batu. Kemudian kalau es batu dipanaskan Jadi cair. jadi ayo jadi cair atau jadi cair. Mungkin ada perubahan lagi selain air yang es batu yang dipanaskan menjadi cair dan menguap. iya. Menjadi zat cair. Ya, lilin itu benda apa? Benda padat. Bila dipanaskan berubah menjadi Cair. cair. Kalau misalkan didinginkan berubah menjadi padat. Disebut dengan peristiwa apa? Apa mencair, apa membeku, menguap, apa menyublin. Cair kan sing beku memang buku sing kuwi. Panas lah. Panas coy. Wes gak salah ya. Oke, tadi margarin itu wujud zatnya apa? Padat. Bila dipanaskan jadi mencair. Hanya mencair saja? Sama sendok. Kamu harus tahu. Ya, ya. Ayo yang presentasi kamu toh. Bulan terakhir siapa? Ini toh. Ya kamu juga yang ngomong. Kamu baru itu berapa? Kalau dipanaskan gas atau cair? Berubah menjadi cair. Tapi si kumpul lama-lama maka akan kan ada apa ini?
sebuah apa namanya ya. Berikutnya presentasi yang kedua ya. Ayo, silakan Mas. Coba tunjukkan bukti bahwa lilin itu mencair. Mencair apa meleleh? Meleleh. Oke, terus cuma meleleh saja? Menjadi padat kembali. Kemudian kalau dua unsur berubah, peristiwanya dinamakan apa? Ini ya, peristiwa fisika. Disebut mengembun, apa mencair, meleleh dan padat berarti apa? Menyup kayak tadi.
Ini NKPD-nya sudah kalian isi, sudah kalian sebutkan semua. Nah sekarang saya panggil perwakilan satu kelompok kalian untuk maju menyimpulkan apa yang kalian kerjakan tadi. Ya, yang saya panggil silakan maju nanti memberikan kesimpulan dari eksperimen zat dan perubahannya. Ya. Pertama dari situ Eva Nur Alfida. Silakan Mbak Eva berikan maju sampai berikan kesimpulan dari hasil pekerjaan. Ayo Eva. Boleh. Ayo silakan. Habis Eva nanti Febilia. Setelah itu Caca. Ayo, Febilia sama temennya memberi kesimpulan. Dibacakan. Nggak apa-apa, di situ saja nggak apa-apa. Ngadek yang keras ya, yang keras Mbak. Kesimpulan tentang presentasi hari ini, kami menemukan sebuah eksperimen SG2 yang dibiarkan menjadi cair dan virus yang dibakar menjadi cair dan menyublim. Jika dibiarkan terlalu lama akan ledakan. Sekian dari kesimpulan dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya berikutnya, ayo Caca. Dari percobaan ini kami dapat membuktikan bahwa perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan sifat, tetapi tidak membuat terjadi. Iya, benar yang keras Mbak, yang keras. Dari percobaan ini kita dapat membuktikan bahwa perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan sifat, tetapi tidak membuat zat benda. Berikutnya, Eva. Kali ini cukup membuat Ayo. Tulisannya nggak jelas. Apa yang itu saja kelompoknya. Masukkan. Kesimpulan dari praktikum kami adalah kami menjadi lebih mengenal tentang perubahan zat air, ciri-ciri zat. LPD-nya ditemukan lagi, Cok.
Jangan mustahnya. Wes katen. Hari Jumat kan masih ada di pas lagi. Nah, hari Jumat nanti kita tetap masih mempelajari mengenai zat dan perubahannya. Nanti tapi dengan model atau metode pembelajaran yang berbeda. Nanti masih menggunakan video lagi. Yang ada permainan lagi. Berjumat jam berjumatan. Hari Jumat